Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama menerangkan tentang kemuliaan ilmu dan ulama. Fadilatul ilmi artinya keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu begitu mulia, begitu istimewa. Kemudian ulama juga begitu. Ya, karena ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu udah istimewa. Nah, sekarang ketika orang memiliki ilmu, maka orang itu jadi istimewa. Makanya orang yang punya ilmu disebut alim. Kalau ilmunya namanya ilmun. Nah, kalau orang yang punya ilmu namanya alim. Itu kalau satu. Kalau dua alimani. Kalau tiga alimuna atau ulama. Kalau ulama itu jamak taksir. Kalau alimun itu jamak muzakkar salim. Ya, jadi dari alim alimun. Dari alim ulama. Jadi jamaknya ada dua. Bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim, bisa dibuat menjadi jamak taksir. Tapi yang masyhur, yang umum di kalangan kita itu biasanya alimil ulama. Ya, jadi alim bentuk jamaknya ulama, yaitu bentuk jamak taksir. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Gitu. Innama hanya saja yakhsyallaha yang takut kepada Allah min ibadihi daripada hamba-hambanya Allah al ulama'u itu jadi fa'il ulama. Makanya orang yang punya ilmu itu disebut ulama. Cirinya semakin banyak ilmunya semakin takut sama Allah. Semakin banyak ilmunya semakin dekat sama Allah. Itu baru namanya alim ulama. Jadi kalau ada orang punya ilmu semakin berani sama Allah, ya itu enggak yang dimaksud. Jadi kita belajar tujuannya dapat ilmu. Nah, dari ilmu itulah kita amalin supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Saudara yang disebut dengan ilmu yang manfaat, begitu tuh. Jadi ciri ilmu yang manfaat yang bagaimana? Ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang ilmunya pinter, hafal Quran, hafal hadis, tapi sama Allah kagak percaya, sama Nabi kagak percaya, ya ini ilmunya kagak manfaat. Itu orientalis, ya. Para orientalis kan begitu. Jangan Bapak Saudara heran, orientalis itu hafal Al-Quran, senok dari Belanda, Al-Quran hafal, hadis hafal, sampai-sampai ada orang yang cium tangan. Iya. Nah, yang begini enggak dimaksud. Jadi ilmunya cuma adanya ya itu di luar, enggak ada sedikit pun yang masuk ke dalam hatinya, sehingga dia enggak beriman. Gitu. Masya Allah, itu dikagumi banget Senok Hargoren itu dari Belanda. Dia punya nama samarannya Abdul Ghaffar. Nama samarannya Abdul Ghaffar. Ya, waktu dia ke Mekah ketahuan, ya ini orang orientalis, nggak boleh masuk Mekah. Nah, di Indonesia lama tuh, ya tahu terkait tentang ya bagaimana kehebatan umat Islam Indonesia. Nah, seperti itu. Bahkan cerita Imam Nawawi, Al-Bantani itu banyak sejarah dari Senok itu. Ya, karena memang dia tahu percis kondisi umat Islam. Ya, itu hebat itu Bapak Saudara. Makanya kita jangan ngelihat yang begitu. Ya, hafal Quran, hafal hadis, tapi kagak masuk ke dalam hati. Ya, tapi yang Allah maksud innama yahsallaha min ibadihil ulama'u. Makanya kita
ilmu yang penting manfaat gitu. Yang penting manfaat dulu. Orang tua saya ngasih tahu begitu. Ilmu mah kita belajar, yang penting kita bisa manfaatin. Udah itu yang paling bagus. Ya, jadi jangan banyak doang ilmu, tapi nggak ada manfaatnya. Itu kita walaupun dapat satu bab, satu ayat, satu hadis, tapi itu satu ayat, satu hadis kita bisa amalin benar-benar dalam hidup dan kehidupan kita, itu lebih manfaat. Ya begitu aja Bapak Saudara. Apalagi kita sekarang, ya yang namanya ngaji, ya bukan pengen jadi kiai, bukan, udah terlambat. Ya betul nggak? Itu tapi kita ngaji pengen ya supaya dapat ilmu yang manfaat, yang ilmu itu buat diri kita, buat keluarga kita, yang kita bisa amalin. Udah begitu aja niatinnya. Ya jadi seperti itu. Jadi ini yang dikatakan ilmu yang manfaat begitu. Ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sehingga nanti tuh Allah akan jelaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu dalam rangka begitu aja. Allah akan angkat derajat hambanya. Syaratnya satu beriman, dua yang suka mencari ilmu. Nah kita dalam rangka begitu. Karena memang melaksanakan perintah Allah. Kita disuruh mencari ilmu, hadir majelis ilmu. Ya, supaya nanti Allah akan angkat derajatnya. Ya, karena ciri orang yang diangkat derajatnya cuma dua. Satu beriman, dua yang suka mencari ilmu. Begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia, Allah, dan malaikat serta yang memiliki ilmu. Hal keadaannya dia bisa melaksanakan dengan adil. Ini begitu mulianya. Jadi lapas-lapas yang Allah sebut itu lapas yang mulia. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Dia, Allah. Habis Allah malaikat, habis malaikat didampingin sama ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mau mencari ilmu, orang-orang yang cinta dengan ilmu. Jadi nama orang yang punya ilmu, orang yang suka dengan ilmu didampingin Allah, malaikat, wa utul ilmu. Ya. Dan artinya wa ulul ilmi itu orang yang memiliki ilmu, yang punya ilmu, termasuk orang yang cinta dengan ilmu. Kata Nabi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, ya, wala takun khomisan patahlik. Jadilah kamu orang alim atau orang yang muta'alim. Kalau alim yang punya ilmu, kalau muta'alim yang belajar. Sama aja, orang alim, orang muta'alim sama pentingnya dua-duanya. Sebab sekarang kalau ada orang alim kagak ada muta'alim, susah. Ada muta'alim, nggak ada orang alim, susah juga. Jadi antara alim dengan muta'alim, Nabi tuh bilang begitu. Jadilah kamu orang yang pintar, yang punya ilmu, atau orang yang suka belajar ilmu, atau yang suka muhibban tuh suka, au mustanamian atau mustami mendengarkan. Jangan kamu menjadi kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima itu alim kagak, muta'alim kagak, mustami enggak, muhibban enggak. Nah itu kelompok kelima, patahlik, maka kamu akan hancur binasa. Tuh, hidup ini ya hancur binasa. Ya kalau kita nggak memiliki dari empat tadi, alim, muta'alim, ya mustami atau muhib. Nah makanya tuh nama ulul ilmi disejajarkan dengan malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Istimewa banget Bapak Saudara. Orang yang mencari ilmu itu, orang yang mempunyai ilmu istimewa banget karena disejarkan dengan para malaikat, sama Allah disebutkannya begitu. Panzur, maka
perhatikanlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah memulai dengan dirinya. Habis Allah memulai dengan dirinya, wasanna bil malaikati, kemudian yang kedua dengan malaikatnya, wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiganya digandengkan dengan orang yang punya ilmu. Tuh, jadi begitu, Allah yang pertama, yang kedua malaikat, yang ketiga ahlul ilmi. Kan istimewa namanya, ya istimewa sekali. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan, cukup ya dengan ayat ini menandakan bahwa betapa mulia dan istimewa orang yang punya ilmu. Makanya kita disuruh belajar ilmu penting, karena begitu istimewanya ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Mas'ud itu bapaknya. Mas'ud punya anak namanya Abdullah. Maka disebut Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullahnya enggak terkenal, enggak disebut-sebut. Sebutnya apa? Ibnu Mas'ud aja. Itu kunyah. Karena orang-orang Arab begitu modelnya. Ya, kulturnya begitu. Ya, kalau nyebut bukan anaknya, tapi nama bapaknya. Siapa dia? Anak Mas'ud. Gitu. Abdullahnya enggak disebut. Gitu. Siapa bapak namanya nih? Oh, ini anak Mas'ud. Gitu. Ya, itu bahasa Arabnya Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud anak Mas'ud apa? Abdullah. Begitu. Kadang-kadang ada dengan kata-kata ibnun, ada kata-kata abun. Nabi Muhammad punya anak yang paling tua namanya Qasim. Nabi Muhammad sering disebut dengan Abul Qasim. Ini siapa? Bapaknya Qasim. Iya, Nabi Muhammad. Abul Qasim itu Nabi Muhammad. Kalau ya Mas'ud punya anak namanya Abdullah, enggak disebut Abdullahnya, sering disebut Ibnu Mas'ud. Ini siapa? Oh, Ibnu Mas'ud. Kan sama aja ya? Sama. Kadang-kadang disebut bapaknya, kadang disebut anaknya. Begitu. Kalau Abul Qasim ya Nabi, ya karena punya anak paling tua namanya Qasim, sehingga disebut Bapak Qasim. Kalau Abdullah dikenal dengan Ibnu Mas'ud karena memang bapaknya Mas'ud, ya, makanya dibilang anak Mas'ud. Jadi ini Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdullah, namanya siapa? Abdullah, namanya Abdullah, tapi kurang terkenal Abdullah, terkenalnya udah Ibnu Mas'ud aja. Iya, nama bapaknya yang terkenal. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat dekat Rasulullah. Kenapa disebut dekat? Sir, ya karena kemana aja pasti sama Rasulullah. Begitu. Wa usaduhu wa na'laihi wa tahuruhu pisapari. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini yang dampingin Rasulullah selalu. Bantalnya Rasulullah itu yang bawa Abdullah bin Mas'ud. Sendalnya dibawa-bawa. Kalau mau bersuci, nah ntar ada alat bersuci ketel kalau kata kita. Nah itu yang bawa Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah mau masuk, sendalnya dibawa tuh, ya sama Abdullah bin Mas'ud. Makanya disebut sahabat dekat. Semua rahasia ada pada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemana aja, sampai-sampai Rasul mau bersuci, ya itu yang nuangin nanti, ya Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud begitu dekat. Sama seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bapak saudara dari kecil ngikutin Rasulullah.
Rasulullah kemana aja pasti ada Anas bin Malik. Nah Abdul bin Mas'ud juga begitu, kemana aja ya dia ngikutin, sampai sendalnya tuh yang bawain ya Abdullah bin Mas'ud. Nih istimewa berarti. Wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan nahwa zira'in sadidal unmati. Nah Abdullah bin Mas'ud ini perawakannya memang ya kecil banget, kurus kecil, ukurannya 1 ziro itu ya sekitar 60 cm ya itu begitu. Berarti nggak ada 1 meter ya, nggak ada 1 meter gitu. Postur tubuhnya nih Abdul bin Mas'ud emang pendek gitu, sehingga dibilang qasiran jiddan, pendek banget. Nah seperti itu. Wa kana min ajwadin nasi sauban ya, kemudian wa ban nasi rihan, namun dia termasuk yang pakaiannya bagus dan termasuk yang paling wangi harum begitu. Jadi pakaian bagus, kemudian badannya harum, itu Abdullah bin Mas'ud. Wa kana daqiqas saqaini akhaza yajr tabi siwakan minal araqi. Kemudian 2 betisnya juga kecil, 2 betisnya kecil sehingga seperti kayu arak ya, diumpamakan untuk bersiwak. Nah begitu. Faja'alatir rih takfa'uhu ya, sehingga ya baunya itu ya benar-benar meliputi semuanya ya. Jadi kalau kayu arak kan harum ya, harum. Itulah kakinya seperti kayu arak yang bau harum, bau harum. Padahikal qaumu minhu, sehingga banyak di antara masyarakat kalau belum kenal ya datang sama Rasulullah, banyak yang pada mentertawakan itu, pada ngetawain itu orang kecil banget. Nah begitu ya, kecil banget perawakannya ya, sampai betisnya seperti kayu arak begitu, tapi harum ya, tuh kehebatannya. Pada ketawa. Nah pada saat tertawa Rasul nanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima tadhakun. Rasul nanya tuh kepada masyarakat yang pada ketawain, ya Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu pada ketawa? Faqalu, maka mereka nih kaum menjawab, ya Rasulullah min diqati saqai, karena ya betis, 2 betisnya itu tipis bener seperti kayu arak, itu yang jadi ketertawaan mereka begitu. Faqala, lalu Nabi bilang begini, wallazi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min uhudin. Begitu kata Nabi. Masya Allah, kata Nabi, demi diriku dalam kekuasaannya. Berarti Nabi bersumpah, sama aja dengan bilang wallahi, demi Allah, demi diriku dalam kekuasaannya, demi Allah. 2 betis tuh Abdullah bin Mas'ud yang kecil, tapi di timbangan lebih berat dari gunung Uhud kebaikannya. Kan tadi pada ketawa tuh, ya Allah nih orang betisnya kecil bener, pada ketawa. Nggak ada manusia yang betisnya kecilnya seperti ini, seperti kayu arak. Lalu Nabi bilang, beratnya di timbangan amal kebaikan lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud gede nggak? Gede. Kalau ditimbang ada berapa kira-kira? Ya gunung ditimbang ya berat banget. Itu kebaikannya Abdullah bin Mas'ud kebanding dengan gunung Uhud masih lebih berat kebaikan apa? Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Itu kan gunung Uhud, gunung yang sangat terkenal di Madinah, Bapak Saudara. Rata-rata orang kalau ke Madinah pasti ya itu akan dikenalkan dengan gunung Uhud, Jabal Uhud. Satu-satunya gunung yang tidak ya ikut pada gunung-gunung yang lain.
berdiri sendiri. Nah di situ makanya ada ya 70 syuhada Uhud, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu dikuburkan di Gunung Uhud pada saat tewas perang Uhud. Kan ada 70 yang tewas itu Bapak Saudara, termasuk pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Makanya Jabal Uhud termasuk ramai. Kalau musim-musim umroh, musim-musim haji yang normal, tiap hari yang namanya Jabal Uhud nggak pernah sepi, ramai. Sekarang dibangun masjidnya baru. Ya, masjidnya baru itu enak bener. Kalau lagi ke sana ingat kayak lagi di Ta'awun Puncak. Itu hembusan anginnya masalah sejuk bener. Ya enak banget dah gitu. Makanya kalau di Jabal Uhud enak tuh. Ya, kita habis ziarah, kita nanti ke masjidnya, sholat apa. Itu udah ada masjid yang baru sekarang. Masjid ini baru selesai. Ya, cuma udah rindu kita udah 2 tahun nggak ke sana. Ya Allah itu. Jadi Jabal Uhud itu gunung yang paling terkenal. Makanya hadis Nabi banyak terkait dengan Jabal Uhud. Ada orang misalnya nyolatin jenazah. Itu kata Nabi, kamu tahu nggak betapa besarnya nyolatin jenazah? Kata Nabi, ya kalau kamu nyolatin jenazah itu pahalanya 1 kirot. Nah 1 kirot itu diumpamakan seperti beratnya gunung Uhud. Itu 1 kirot. Kalau kamu ikut ya nanti sama-sama nganterin ke makamnya, ya itu nanti tambah lagi 1 kirot. Berarti 2 kirot. Kan kata-kata kirot para sahabat nggak paham apa sih yang dimaksud dengan 1 kirot. Lalu Nabi jelasin 1 kirot itu gedenya seperti gunung Uhud. Tuh kita kalau nyolatin jenazah itu bawa pulang pahala gede Bapak Saudara. Seperti gunung Uhud yang kita bawa. Cuma kalau dibentukan kagak kuat kita bawa. Ya kadang-kadang kita cuma bawa beras kali. Iya, bawa beras aja 3 liter udah berat banget ya. Nah begitu. Itu kita pahalanya gede 1 kirot seperti gunung Uhud. Ya Allah, itu begitu. Nah begitulah. Ya, jadi betis Abdullah bin Mas'ud kecil, tapi beratnya, kebaikannya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Susah dah kalau Nabi yang udah bilang begitu. Ini orang udah istimewa banget dah nih. Jadi Abdullah bin Mas'ud kecil-kecil tapi istimewa ya. Jadi jangan diketawain ente. Nah begitu. Sebanyak yang pada ketawa. Ya jangan ketawa kamu. Itu dia mulia sekali. Wa kana huwa katsiral waluji alaihi sallallahu alaihi wasallam wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asa wa yasturuhu iza sala wa yuqizuhu iza nama wa yulbisuhu na'laini iza qama fa iza jalasa adkhalahuma fi ziraihi. Masyaallah. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini salah satu kegiatannya selalu mendampingin Rasulullah. Kalau berjalan itu pasti bersama dengan Rasulullah. Di depannya itu ada tongkat. Dan dia selalu nutup-nutupin. Nabi kalau lagi mau mandi, ya nanti yang nutupin tuh ya Abdullah bin Mas'ud. Kan nggak seperti sekarang ada toilet cakep. Nabi kalau mau pipis, Nabi kalau mau mandi, kadang-kadang lagi dalam musafir itu ditutup-tutupin. Yang nutupin siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Nah itu Abdullah bin Mas'ud begitu. Ya pakai tongkat. Ya itu. Kemudian apalagi yang bangunkan Nabi kalau tidur. Nabi kalau tertidur yang bangun itu Abdullah bin Mas'ud. Yang makain sendal itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia Nabi kalau mau bangun mau pakai sendal nih trompet, yang makain itu Abdullah bin Mas'ud. Apabila mau duduk itu ya entar yang ya bukain lagi tuh sendal Abdullah bin Mas'ud juga. Begitu. Makanya ya beliau benar-benar sahabat dekat Rasulullah. Apapun juga ya itu ada pada
Abdullah bin Mas'ud, sehingga Nabi ya itu sayang banget sama Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'udin julusuka sa'atan ay minaz zamani lailan kana au naharan fi majlisil ilmi wa fi lafzin fi halqatil alimi la tamussa atau la tamussu bi fathil mimi la tamassu bi fathil mimi qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itkin ay i'taqi alfi raqabatin ay abdin au amatin. Nah, Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud begini, duduknya kamu tuh julusuka tuh artinya duduknya kamu satu saat saja. Ini satu saat enggak mesti 1 jam ya. Satu saat itu waktu yang mubham. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh waktu yang mubham. 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, itu saat namanya. Satu saat kamu duduk, ya itu namanya waktu. Di waktu malam atau di waktu siang. Ini seperti kita nih. Sekarang kita lagi julus kesaatan. Kita duduk sesaat. Ya, apakah 10 menit, 15 menit, 30 menit, siang ke atau malam ke, fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu, atau dalam lafaz yang lain fi halqatil alim, di lingkarannya orang alim. Ya, jadi ini kita buat lingkaran namanya. Ini halaqah nih namanya. Dulu zaman Nabi memang begini. Jadi Nabi itu selalu membuat halaqah. Nabi di sekeliling para sahabat. Nabi itu menyampaikan ilmunya di Masjid Nabawi kepada sahabat-sahabat, bikin halaqah. Makanya disebut halaqatul alim. Ya, jadi orang alimnya ada dikelilingin gitu. Nah, seperti itu. Majlis ilmu atau halaqah ilmu atau halaqal alim sama aja. Ya, jadi kamu duduk di situ tuh sebentar kagak lama. Kemudian la tamassu bi fathil mim. Kalaman kamu kagak megang pena. Kita kagak megang pensil, kagak megang pulpen. Apalagi yang megang, kagak megang aja nih. Ini bandingan kagak megang, duduk doang. Kagak bawa kitab, cuma duduk aja udah. Ya kagak megang pensil, gak megang pulpen. Nah seperti itu. Wala taktubu harfan, kamu kagak nulis huruf, satu hurufnya kagak ada yang tulis. Apalagi sampai kamu ngaji, baca kitabnya, bawa buku, bawa catatan, nulis, ya udah hebatan lagi. Ini yang paling kagak pakai bawa apa-apa, udah cuma duduk doang. Ya, duduk di majelis ilmu, ya kagak bawa kitab, kagak megang pulpen, kagak nulis. Kata Nabi, khairun laka, nilainya lebih bagus bagi kamu min itki i'taqi alfi raqabatin, kebanding daripada memerdekakan 1000 budak, ay abdin au amatin, budak laki maupun budak perempuan. Satu budak mahal Pak, saudara. Makanya orang kaya doang yang punya budak. Kalau sekarang taruhlah sama dengan harga onta. Satu budak sama dengan harga onta. Satu onta sama dengan harga ya sapi lah. Sapi yang bagus satu ekornya berapa? Ya taruhlah 50 juta. Yang bagus ya. Ya jangan yang 25 juta. Yang 50 juta tuh. Sapi apa namanya tuh? Ya kan ada tuh sapi yang besar banget ya. Ya 50 juta. Tuh harganya mahal. 50 juta satu. Kalau 1000 berapa? Hitung sendiri. Iya, lo banyak banget. Sekarang kita hadir di majelis ilmu sesaat doang, nilainya masih lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 budak, laki maupun perempuan. Kalau satu budak ya 50 juta kali 1000, punya duit kita kagak. Ya Allah, miliaran itu. Ya kan? Ya Rabbi, itu begitu. Makanya kalau orang yang tahu, ya dia tidak akan tinggalkan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi memang udah dijadwalkan. Ya udah hadir di majelis ilmu paling gede pahalanya. Udah paling gede. Ini baru satu hadis. Ntar masih banyak lagi. Ya hadis yang pertama
lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 budak laki maupun perempuan. Kita udah jelas kagak mampu dah. Ya kadang-kadang kita korban 1 ekor kambing aja, palingan 1 ekor. Ada nggak jamaah kita yang korban nyetorin ya 100 ekor kambing dari 1 orang? Ada nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Kambing 3 juta lah taruh. Kalau 3 juta kali 100 ya itu baru 100 ekor. Ini 1000 ekor ya 1000 ekor. Kalau 3 juta aja udah 1000 ekor, udah berapa? Nah kita bisa dapatkan dengan kita hadir di majelis ilmu. Tuh begitu. Makanya semangat Pak. Kalau yang namanya hadir majelis ilmu semangat. Kita ibadah-ibadah yang lain belum mampu. Sholat 1000 rakaat mampu nggak? Nunjuk yang sholatnya 1000 rakaat tiap malam. Nggak mampu dah kita mah. Udah yang ringan aja, hadir majelis ilmu aja udah. Hadir di majelis ilmu. Udah nilainya lebih bagus daripada 1000 rakaat. Terus yang kedua, wa nazruka ila wajhil alimi. Kamu memandang ke wajah orang alim. Ai binazril mahabbah, ngelihatnya dengan pandangan rasa cinta. Khairun laka, nilainya lebih bagus bagi kamu min alfi parosin, daripada 1000 kuda. Kuda satunya berapa duit? Lebih mahal lagi kali ya. Iya. Kayaknya yang punya kuda dulu Aagim. Ya. Dia punya kuda satu, katanya mahal banget. Ya, itu ngurusnya juga susah. Apalagi warna kuda putih, wah mahal lah. Begitu. Nah kalau 1000, ya kita punya 1000 kuda, masya Allah, duit kita banyak banget itu. Ya. Jadi memandang orang alim tuh mukanya kita pandang, tapi dengan pandangan penuh rasa cinta sayang. Nilainya lebih bagus daripada 1000 ya kuda. Tasaddaqta yang kau sedekahkan biha, dengan kuda tersebut fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ai fi jihadil kufari, yaitu dalam berjuang melawan orang kafir, li'ila'i dinillah taala, untuk menegakkan meninggikan agama Allah taala. Jadi kita kalau disuruh berinfak 1000 kuda ya udah kagak mungkin dah. Ya jangankan 1000 kuda, 1 kuda aja berapa duit? Ya kita ya yang paling murah dah, yang paling murah 10 juta misalnya 1 kuda. 10 juta kalau 1000 kali, ya Allah udah berapa duit? Makanya kalau kita hadir majelis ilmu, biasanya kita lihat, kita pandang wajah ya orang alim. Guru kita pandang, tapi niatnya pandangan penuh dengan mahabbah, rasa cinta. Ya itu pahalanya gede. Kan ada beberapa penglihatan kita yang dapat pahala. Yang pertama an-nazru ilal Ka'bah. Ya Pak ya, an-nazru ilal Ka'bah, mandang ke Ka'bah itu ibadah. Maka Ka'bah kita liatin aja, itu pahala. Yang kedua, memandang kepada wajah orang tua kita. Orang tua kita pandang wajahnya dengan penuh mahabbah, rasa cinta sayang, pahala. Yang ketiga, memandang wajah orang alim, guru kita. Itu termasuk juga sama, punya nilai ibadah. Ya, nah ini kalau dibandingkan, perbandingannya cukup besar. Ya, masya Allah. Itu ya keutamaan kita hadir majelis ilmu. Makanya kalau yang namanya ngaji, gurunya ada. Bukan di YouTube, bukan. Gitu. Kalau di YouTube nggak bisa ketemu begini. Kalau begini kita ketemu hadap-hadapan. Itu hadirnya seperti itu. Ya walaupun kalau manfaat tetap manfaat. Ustaz, alhamdulillah saya walaupun kagak hadir nyimak melalui ya tayangannya, ya insya Allah masih ada manfaatnya. Insya Allah. Cuma kalau pengen dapat yang lebih mantap lagi, datang. Begitu. Jadi syahadah ada ya langsung menyaksikan mandangnya kita. Nah seperti itu ya. Jadi ini nih nilainya tinggi banget ya. Jadi mandang wajah orang alim
itu nilainya ibadah. Wassalamuka 'alal alim, kemudian salamnya kamu kepada orang alim. Salamnya kita assalamualaikum. Ya, belum lagi ntar bermusafahahnya. Ya, belum lagi kita senyumnya. Ya, itu udah masya Allah banyak banget. Jadi salamuka, salamnya kamu alal alimi kepada orang alim, khairun laka, lebih bagus bagi kamu min ibadati alfi sanatin, kebanding ibadah 1000 tahun. Ya Allah, kita salam doang sama guru, itu nilai ibadahnya lebih bagus daripada kita ibadah 1000 tahun. Kadza zakarul hafiz, demikian disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri fi Durratil Yatimah dalam kitabnya Ad-Durratul Yatimah. Wa an Umar bin Khattab, dan ada hadis riwayat daripada Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, man masya ila halqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanatin. Kata Rasulullah, ini hadis dari sahabat Umar bin Khattab, siapa-siapa yang berjalan menuju halaqati alim, ini namanya halaqah, menuju majlis ilmu, ya, maka setiap langkahnya itu nilainya 100 kebaikan. Kita ngelangkah dari rumah, kira-kira tadi ngitung nggak ada berapa langkah? Ya, banyak banget deh ya. Mar, tadi berapa langkah Mar dari rumah Mar? Iya, lumayan juga Mar ya. Iya, walaupun ini Amar kan deket ya, tapi kan dari sana kemari langkahnya lumayan. Berapa langkah tuh? Ada nggak 50 langkah? Ada, satu langkahnya tuh nilainya 100 kebaikan. Kalau 50 langkah tinggal kaliin aja, 50 kali 100. Ada yang bilang, Ustaz, saya kemari kagak jalan kaki, saya naik motor. Itu bandu muternya dihitung, ya, muternya, ya, muternya mbak. Itu begitu, Bapak Saudara. Ya Allah, pokoknya kebaikannya banyak banget dah hadir di majelis ilmu. Nah, itu begitu. Makanya kalau malam minggu udah jangan kemana-mana. Ya, udah dijadwalin ya, udah jangan kemana-mana. Ya, itu Mu'alim Syafi'i Hazami, yang namanya taklim walaupun lagi sakit, kalau bisa dipengen datang juga. Itu mu'alim, ya, walaupun lagi kurang sehat, kayaknya yarin ngaji dah, ntar pulang kagak enak lagi. Itu mu'alim begitu, ya, kayaknya kalau udah ngaji tuh enak, rasa nikmatnya beda. Nah begitu seneng dia. Jadi yang tadinya sakit jadi sehat, ya, walaupun ntar pulang kayaknya dia ya, emang lagi kondisi lagi kurang sehat. Nah seperti itu, sampai-sampai mu'alim pengen begitu, kalau bisa saya meninggalnya waktu lagi taklim. Tuh begitu, ya, karena udah begitu mendarah dagingnya, ya, dengan ngaji. Makanya kan mu'alim kegiatannya ngaji. Itu jadwalnya banyak banget Bapak Saudara, dari pagi, siang, sore, malam, begitu aja, muter aja, ya, taklimnya, halakohnya, ya, banyak banget. Ya, nah begitu. Nah kita seminggu sekali, ya, udah, pokoknya jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa hadir. Masya Allah, itu nilai pahalanya besar banget. Jadi satu langkah itu 100 kebaikan. Faiza jalasa indahu, apabila dia udah duduk di sisi orang alim, wastama'a, kemudian didengar mayakul, apa yang disampaikan oleh orang alim tadi, gurunya. Ya, tadi kan baru langkahnya, satu langkah 100 kebaikan, sekarang udah sampai, udah duduk dah dia. Ya duduk, ya, di dekat gurunya, didengerin apa yang disampaikan oleh gurunya. Kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Setiap satu kalimat yang didengerin dari gurunya itu satu kebaikan. Jangan tidur makanya. Ya, kalau tidur kita kagak denger. Ya. Jadi ngaji apaan ya? Tahu tidur. Jangan tidur. Ya, begitu. Jadi setiap kalimat yang kita dengerin itu punya nilai satu kebaikan. Ya, kita dari mulai awal tadi, kira-kira ada berapa kalimat? Udah banyak banget ya. Udah banyak banget ada kalimatnya, kita nggak bisa hitung dah. Itulah kebaikan yang kita dapatkan. Kaza zakarhun Nawawi,
Begitu disebutkan oleh Imam An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin dalam kitabnya yang berjudul Riyadhus Shalihin. Tuh, nanti kita baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ya, saya di satu majlis baca tuh kitab Riyadhus Shalihin. Ya, begitu. Jadi ini hadis-hadis yang benar-benar ya sudah pilihan. Ya, Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun ay alimun bi ilmi syariati, wahidun mutawarri'un ay mutakallifun bi tarkil maharimi wa huwal mubtadi fi zalika asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin mujtahidin ay fil ibadati. Jadi kata Rasulullah, satu orang alim dengan ilmu syariat, ya, jadi ada satu orang alim nih, dia paham tentang ilmu syariat, kemudian dia mutawarri'. Mutawarri' itu artinya orang yang benar-benar waro itu artinya ay mutakallifun bitarkil mah, dijaga benar, jangan sampai dia ya melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi benar-benar ya dibebankan dirinya tinggalkan hal-hal yang haram. Itu namanya orang alim yang mutawarri'. Orang alim waro itu. Kan ada orang alim sembarangan aja. Ya, orang alim sembarangan aja ada. Ini enggak nih, orang alim yang waro. Itu orang-orang tua kita dulu begitu, waro. Ya, alim tapi waro. Jangan sekedar pinter doang. Ya, pinter dia tahu ilmunya yang haram dikerjain juga. Nah, jangan. Itu namanya enggak waro. Itu. Ini orang-orang tua kita contoh akhlaknya. Ya, orang-orang tua kita di sini masya Allah dulu mereka itu benar-benar orang alim tapi warok itu, dengan cara yang haram-haram ditinggalkan. Bahwal muqtadi fi zalika, dan itulah yang mulainya seperti itu. Itu ada satu orang alim yang warok lebih berat di hadapan setan kebanding daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Tuh, ada 1000 ahli ibadah, kata setan kecil, tapi saya lebih berat menghadapi satu orang alim yang warok. Ada satu orang alim yang warok, kata setan, waduh berat yang ngadepin nih. Kalau ini ada 1000 ahli ibadah, kecil, ini kecil. Tuh, ibadah doang kagak tahu ilmunya. Nah, begitu. Makanya kita harus ngaji juga. Kan ada orang yang rajin ibadah tapi nggak pernah ngaji. Hati-hati. Ya, kalau dia orangnya rajin, Ustaz, ibadahnya rajin banget dah. Ngaji nggak pernah. Nah, ini jangan. Iya, gitu. Padahal ya orang ahli ibadah kan cakep banget. Tapi kalau tidak didasari dengan ngaji itu nggak boleh. Ya, jadi nanti sama setan diganggunya gampang. Jangankan satu orang ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah itu gampang untuk diganggu sama setan. Seperti itu. Ya, jadi kata setan lebih berat ngadepin satu orang alim kebanding daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jahil. Tuh, jadi abid jahilin. Jahil itu yang kagak tahu, yang bodoh, ai bima yatro alaiha, dengan apa yang didatangkannya. Tuh, waroin, waro dia. Waro sih waro, ahli ibadah waro. Cuma jahil, tetap itu sama setan gampang dipengaruhinya. Aitarikin dil maharimi, artinya waro, ditinggalkan yang haram-haram. Wahwal muntahi fil kafi, itu adalah ya akhir di dalam mencegah anil maharimi, daripada yang diharamkan. Wadzalika, yang demikian itu li anna syaitana, karena sesungguhnya setan kullama fataha baban ala nasi, setiap kali dia membuka pintu kepada manusia daripada hawa nafsu, wa zayyana syahawat, dan dia hiasi dengan keinginan syahwat, fi qulubihim, di dalam hatinya, ya dalam hatinya tuh, bainal faqihil arif, antara orang yang faqih, yang alim, yang arif, yang benar-benar kenal dengan Allah, maka idahu, ya akan tipu dayanya,
fayasuddu zalikal bab, maka akan tertutup tuh pintu. Wa yaj'alu khaiban khasiran, dan akhirnya setan itu yang ada menyesal, kemudian dia merasa khaiban khasiran, artinya dia merasa menyesal dan dia merasa enggak beruntung. Bi khilafil abidi, berbeda kalau orang yang ahli ibadah, fa innahu rubbama yastaghilu bil ibadati, sesungguhnya tatkala dia lagi sibuk dengan ibadah, wa huwa fi habail syaitan, nah itu dia dalam ikatan setan, pengaruh setan, wala yadri, dan dia tidak tahu. Nah, jadi kalau orang ahli ibadah sebenarnya dia dalam perangkap setan, tapi dia nggak tahu. Kalau orang alim, jangankan ini baru buka pintunya aja tuh setan, itu dia udah tahu, wah ini ada setan, sehingga setan takut. Dalam hadis yang lain itu, satu orang alim lagi tidur ditakut kebanding daripada orang ahli ibadah yang jahil sedang ibadah. Tuh begitu. Jadi orang alim tidur aja ditakutin sama setan, kebanding daripada orang yang abid tapi jahil. Itu kemuliaan daripada orang yang menuntut ilmu seperti itu. Jadi kita kembali dah bahwasanya memang keistimewaan menuntut ilmu banyak banget jalannya. Apa dzalikal azizi, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Azizi naqlan anit Thayyibi, yang dinukil dari Imam At-Thayyibi. Wa fi riwayat Tirmizi, di dalam riwayat Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang alim itu lebih berat dihadapi sama setan kebanding daripada 1000 ahli ibadah. Saya kira sampai sini kali Bapak Saudara, mengingat waktu. Nanti baru kita lanjutkan dengan waqala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi